buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, saya sudah jelaskan buat setiap saudara, mencintai Yesus bukan hanya sekedar mengerjakan yang Yesus suka, tetapi mencintai Yesus juga berarti siap meninggalkan segala sesuatu yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya siap meninggalkan semua yang Yesus gak suka. Siapa yang setuju? Amin. Nah, Ibu seneng gak kalau suami sayang ibu? Kenapa yang lain udah pasrah gitu, gak mungkin punya lah pendeta. Respon sedikit kenapa? Ibu seneng gak kalau suami ibu sayang ibu? Ibu seneng gak kalau suami suka bikin surprise, ajak dinner, lalu beliin tas, beliin sepatu? Seneng gak Dia begitu baik suka bikin surprise, sayang ibu, kadang-kala beli tas, kadang-kala beli sepatu, kadang-kala bawain bunga. Cuman kelemahan dia dia belum bisa putusin mantannya Bagaimana menurut ibu? Kayaknya saya nggak perlu itu yang namanya surprise pendeta. Saya nggak perlu yang lain-lain pendeta. Yang penting cintanya buat saya pendeta. Cinta yang terbagi itu menyakitkan. Setuju Dia boleh mengerjakan yang ibu suka. Tetapi dia juga harus meninggalkan yang ibu nggak suka. Pak, istrimu dandannya keren Pak. Istrimu masaknya bagus Pak. Istrimu beresin rumahnya keren Pak. Istrimu urus anak luar biasa Pak. Istrimu atur pembantu luar biasa. Nggak ada pembantu yang 2 bulan pulang saking cerewetnya bini lu Pak. Ya nggak usah tersinggung juga sih, saya kan cuma ngomong. Tapi Pak, dia piara berondong satu Pak. Itu yang saya bilang. Seperti kita. Kadang-kala kita udah doa, kita udah baca Alkitab, kita udah pelayanan. Tapi kita belum meninggalkan apa yang kita tahu Yesus gak suka. Kita masih panik, kita masih khawatir. Kita masih punya kebencian, kepahitan dalam hidup kita. Kita suka ngomongin orang, kita suka ngeluh dalam hidup kita. Yang satu kamu lakukan, yang lain harus berani kamu tinggalkan. Nah, hari ini dalam pembahasan ke-7, kita sedang membahas jangan mengumpulkan harta di bumi. Ada 3 ayat yang ketika ditafsirkan seenak udelnya, ditafsirkan secara liar, saya pakai bahasa ditafsirkan secara koplak, maka hasilnya bisa parah. 1, jangan mengumpulkan harta di bumi. 2, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, kalau engkau ingin sempurna, juallah semua hartamu dan ikutlah aku. Kalau tanpa pemahaman, tanpa pengertian, kesimpulannya apa? Kesimpulan banyak orang Kristen gak boleh kaya. Orang yang melayani gak boleh kaya. Gereja tidak boleh kaya. Pertanyaan saya, betul gak begitu? Itulah yang sedang dipromosikan hari-hari di media sosial. Pertanyaan saya, siapa yang pengen hidupnya miskin? Ayo tolong jujur. Jadi saya pelajari, ada kegerakan TSM. Saya tahu kan TSM? Terstruktur. Apa lagi? Sistematis dan masif
untuk membuat orang Kristen tidak diberkati. Karena dalam pikirannya udahlah saya hidup biasa-biasa aja deh. Sebab kalau nanti saya kaya, saya sukses, saya makmur, saya diberkati. Aduh, susah lah, gak bakal masuk surga lah. Saya selalu bilang, kalau orang Kristen miskin semua, siapa yang bangun gereja? Terus pertanyaan saya, kalau orang Kristen miskin semua, terus yang nolong orang Kristen yang miskin siapa? Haruskah orang lain? Orang yang menawarkan, kalau kamu mau kami tolong, tinggalkan Yesus kamu. Saya percaya kalau anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang bisa dikerjakannya. Berikan tepuk tangan, dia meriah betul. Dia bisa bangun gereja, dia bisa bangun pekerjaan Tuhan, dia bisa buat kegerakan, dia bisa tolong orang, dan dia bisa selamatkan jiwa. Kira-kira sudah ngerti gak nih? Framing yang sedang mau dibangun dunia ini. Saya tidak percaya anak Tuhan harus kaya. Saya selalu bilang pandangan anak Tuhan harus kaya adalah sampah. Tapi saya juga harus jelaskan pandangan anak Tuhan harus miskin adalah sampah. Tapi saya juga harus tegaskan pandangan anak Tuhan jangan kaya, jangan miskin juga sampah. Lalu mungkin salah menatap saya dan berkata, kalau begitu apa yang pendeta percayai tentang anak Tuhan? Anak Tuhan harus jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan anak Tuhan harus jadi berkat. Lebih semangat, sama-sama bilang anak Tuhan harus jadi berkat. Sama-sama bilang anak Tuhan harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Karena persoalannya framing yang sedang mau dibangun. Orang kaya pasti berdosa. Lalu orang miskin pasti benar. Orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin pasti masuk surga. Pertanyaan saya, orang kaya yang mencintai Yesus banyak gak? Pertanyaan saya, orang kaya mencintai Yesus banyak gak? Walaupun sudah gak kaya, jawab aja. Kayaknya sudah gak punya iman gitu. Saya gak kaya pendeta, teman saya miskin semua pendeta. Pertanyaan saya, orang kaya yang cinta Yesus banyak gak? Jawabnya gini, sangat banyak. Siapa yang setuju sama saya? Tapi pertanyaan saya, orang kaya yang kacau-kacau banyak gak? Begini jawabnya, lebih banyak lagi. Orang kaya yang kacau-kacau lebih banyak lagi gak? Sekarang pertanyaan saya, orang miskin yang cinta Yesus banyak gak? Sama-sama bilang sama saya, sangat banyak. Orang miskin yang kacau-kacau banyak gak? Ini lebih banyak lagi akhirnya. Jadi kesimpulan saya, bukan soal kayanya, bukan soal miskinnya, tapi soal hatinya. Siapa yang setuju sama saya? Saudara di rumah ketik live chat saudara, bukan soal kaya, bukan soal miskin, soal hatinya. Jadi itu adalah framing yang bodoh. Untuk memframing kekayaan adalah kejahatan. Kemiskinan adalah kebenaran. Karena Tuhan tidak lihat kaya atau miskinnya, tapi Tuhan lihat hati. Dan hati kita selalu ingin jadi berkat. Kenapa kita bekerja keras? Orang dunia bekerja keras supaya kaya. Tapi anak Tuhan bekerja keras supaya jadi berkat. Kenapa orang masuk kantor jam 8, kita masuk kantor setengah 8 atau jam 7? Karena kita mau jadi berkat. Kenapa orang lain pulang kantor jam 5, kita pulang kantor jam 6? Karena kita mau jadi berkat.
Kenapa kita nggak mau curang? Kenapa kita mau jujur? Kenapa kita mau hidup berkualitas? Kenapa kita mau hidup berintegritas? Karena kita mau jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau motivasi kita mau jadi berkat, saya percaya hidup nggak bakal capek. Setuju nggak saudara? Tapi kalau hidup kita hanya mau kaya, lihat orang lain lebih kaya, kita stres. Tapi kalau kita mau jadi berkat, kita nggak mau tahu orang lain lebih kaya, orang lain lebih sukses. Saya mau hidup hanya memuliakan Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya mau jadi berkat. Saya mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, kita keluar dari perdebatan kaya atau miskin. Karena ada kelompok yang bilang anak Tuhan harus kaya, sampah. Anak Tuhan harus miskin, sampah. Oh ya kalau begitu anak Tuhan jangan kaya, jangan miskin, sedang-sedang saja, sampah. Yang paling saya yakini adalah anak Tuhan harus jadi berkat. Mau kaya jadi berkat, mau miskin jadi berkat, mau sedang-sedang jadi berkat. Karena selalu saya bilang gini, ada orang yang gajinya sebulan 40 juta, sebulan berapa saudara? Oh, ada ibu-ibu yang terkejut. Hah? Kalau suami saya gajinya 40 juta sebulan pendeta, dia pulang ke rumah saya gendong pendeta. Tapi kalau dia selingkuh gimana? Biarin. 40 juta ini, suami saya yang sekarang, UMR selingkuh juga. Lu UMR selingkuh, bayar cicilan dulu. Gak usah ketawa Pak, sadar kembali ke jalan yang lurus. Gaji masuk UMR, selingkuh. Setan juga bilang nekat nih orang. Ada orang yang gajinya sebulan 40 juta. Tapi kalau kita duduk sama dia 5 menit, ngeluh terus. Aduh, ini anak sekolah sekarang mahal. Ini gaji 40 juta. Ada orang yang gajinya di bawah UMR 4,1, anak ketiga belum mati sampai sekarang. Masih hidup. Tapi kalau ngomong sama kita 10 menit yang ada selalu pujian. Aduh Tuhan tuh baik banget. Mana bisa saya bayar uang 4,1 untuk 3 anak. Tapi selalu Tuhan cukupi. Anak-anak dapat beasiswa, ada mujizat Tuhan. Aduh, kita tuh seneng dengar orang kayak gitu. Hidup Kristen bukan soal kaya atau miskin, atau nggak kaya nggak miskin. Hidup Kristen soal jadi berkat. Kenapa kita mau kerja keras? Karena kita mau jadi berkat. Kenapa kita mau melayani? Karena kita mau jadi berkat. Kenapa kita mau berbuat yang terbaik dalam hidup kita, supaya lewat hidup kita orang diberkati, nama Kristus dipermuliakan. Setuju katakan amin. Lanjut. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 bilang begini, di bawah judul perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Why? Di bumi ingatan karat merusakkan dan pencuri membongkar dan mencurinya. Artinya kalau kita hanya mengumpulkan harta kita di bumi, kita bisa rugi dan kita bisa menyesal. Kita bisa apa saudara? Rugi dan menyesal. Kenapa? Karena ingatan karat merusakkan dan pencuri membongkar dan mencurinya. Jadi bagian ini bukan dimaksudkan secara literal, tapi bagian ini adalah sebuah perumpamaan. Alkitab bilang janganlah kau menyimpan hartamu di bumi, karena ingatan karat dapat merusakkannya dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Artinya di sini kita bisa mengalami kerugian dan kita bisa menyesal. Tetapi Alkitab menjelaskan, kumpulkanlah juga bagimu harta di sorga. Kenapa kita mesti mengumpulkan harta di sorga? Karena di sorga ingatan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya kita tidak akan pernah rugi dan menyesal. Sama-sama bilang sama saya, mengumpulkan harta di sorga. Sama-sama bilang sama saya, mengumpulkan harta di sorga. Saya tidak pernah akan rugi dan menyesal. Amin. Ayo kita lanjut. Klik. Selanjutnya dikatakan, karena ini kuncinya. Waktu Tuhan mulai bicara tentang harta, Tuhan bukan sedang bicara tentang kekayaan,
Tapi waktu Tuhan sedang bicara tentang harta, di ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayub orang paling kaya. Tetapi hatinya tidak ada pada hartanya. Buktinya waktu dia kehilangan segala sesuatunya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena hatinya selalu ada pada Tuhan. Setiap pagi dia membakar korban. Karena dengan apa yang ada padanya, dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Anak-anaknya mengadakan pesta. Tetapi yang ada dalam hati Ayub adalah bagaimana dengan apa yang ada pada saya, termasuk kambing domba yang ada pada saya mempersembahkan syukur saya kepada Tuhan. Jangan-jangan ada anakku yang bersalah di hadapan Tuhan. Jadi harta yang ada pada dia pakai untuk mendekatkan diri semakin dekat dengan Tuhan. Karena di mana harta kita berada, di situ juga apa? Hati kita berada. Klik. Setelah Tuhan bicara harta, Tuhan bicara apa? Hati. Jadi harta berhubungan sama apa, saudara? Hati. Nah, kemudian hati berhubungan dengan apa? Mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya gini, kalau hatimu bersih, matamu menjadi terang. Sehingga kamu melihat orang tidak mau menghakimi, tidak mau menjatuhkan, tidak mau merendahkan, tidak mau menyerang, tidak mau mencari kekurangannya. Selalu yang kamu pikirkan, berkat Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Saya tetap mau jadi berkat. Saya mau tanya sama saudara. Yusuf sama Potifar siapa lebih kaya? Halo? Yusuf sama Potifar siapa lebih kaya? Pertanyaan saya. Waktu Yusuf masuk rumah Potifar, Potifar rugi nggak? Halo? Potifar rugi nggak? Potifar rugi nggak? Bahkan Alkitab berkata, justru kedatangan Yusuf memberkati Potifar lebih lagi. Bukan berarti karena kita miskin hidup kita nggak bisa jadi berkat. Bahkan jangan pikir kalau hidup kita miskin kita harus menyusahkan orang kaya. Enggak. Betul. Potifar membayar Yusuf. Tetapi apa yang dia dapat for the return, apa yang dia dapat sebaliknya akibat ada Yusuf di situ, hidupnya diberkati berlipat kali ganda. Itulah anak-anak Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya tidak boleh merugikan orang. Saya tidak boleh menyusahkan orang. Saya tidak boleh membuat orang lain stres. Kalau hatimu baik, matamu terang. Engkau nggak berpikir apalagi yang bisa saya dapatkan, tapi apalagi yang saya bisa bagikan. Saya berdoa kepada Tuhan. Supaya selesai ibadah ini, saudara di gereja maupun saudara di rumah, pulang dengan hati yang membara. Hidup saya harus jadi berkat. Supaya orang lain melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu, jangan merugikan suami. Jangan menyusahkan suami. Hidupmu harus membawa nilai tambah. Pak, jangan bikin susah istri. Jangan bikin menderita istri. Jangan merugikan istri. Dimanapun kita ada, jangan merugikan orang. Selalu bilang, Tuhan saya harus jadi berkat. Baru selanjutnya dikatakan, jika matamu jahat, jadi artinya kalau hatimu jahat, matamu akan jahat. Gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya apa? Kegelapan itu. Jadi Alkitab sedang mau gambarkan, yang pertama bicara hati itu bicara tentang apa? Bicara tentang harta, bicara tentang apa saudara? Hati. Bicara tentang harta berarti bicara tentang mata. Tapi juga bicara tentang harta, juga bicara tentang apa? Menjadi terang, sama-sama bilang sama saya menjadi terang. Karena kalau kita tidak mampu menjadi terang, Alkitab berkata gelaplah kegelapan, karena dunia ini gelap. Yesus bilang kamulah terang dunia.
Nah kalau terangnya ikut-ikutan gelap, berarti gelaplah selalu. Jelas ya? Oke. Salah satu yang bikin orang gelap adalah ketika dia nggak ngerti tentang harta, dia serakah. Dia jadi orang yang berpikir uang segala-galanya. Kalau saya nikah harus sama orang kaya. Kalau pelayanan saya nggak ada uangnya, buat apa saya melayani? Karena yang alam otaknya yang penting duit. Orang dunia menyebutnya eye dark, mata gelap. Mulai kapan mata gelap jadi eye dark, pendeta? Ya udah lanjut aja. Tanya sama sebelah saudara, eye dark bukan? Banyak orang sekarang apa saudara? Mata gelap. Tapi anak Tuhan percaya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikut aku seumur hidupku. Katakan amin. Lanjut. Sebagai kesimpulan di ayat yang ke-24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan apa? Tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ada banyak orang pikir if you are rich, you worship Mammon. Ada banyak orang pikir kalau kamu kaya, kamu pasti menyembah Mammon. Saya mau bilang, tidak. Ada nggak orang kaya yang ngomongnya duit terus? Oh iya nggak kaya sih ya. Ada nggak orang miskin yang ngomongnya duit terus? Oh udah nggak miskin juga ya? Iya pendeta. Saya sih miskin udah enggak pendeta, tapi kaya belum. Miskin sih udah enggak. Kelihatan dari tarikan matanya miskin sih udah enggak. Tapi kaya belum. Ya kayak Indonesia gitu, negara berkembang. Ada nggak orang miskin yang ngomongnya duit terus? Menyembah Mammon. Ada nggak orang kaya yang ngomongnya duit terus? Penyembah Mammon. Tapi siapapun kita. Tapi kalau semangat kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, ini yang saya katakan, dia menyembah Allah yang hidup, yang begitu punya rencana yang dasar dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini. Salah satu perdebatan klasik yang buat saya sebenarnya adalah perdebatan yang sangat bodoh adalah apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya. Jadi kalau saudara nonton YouTube, ada perdebatan, ada pembahasan tentang orang Kristen harus kaya, orang Kristen tidak boleh kaya, orang Kristen harus miskin, jangan buang waktu. Skip aja. Karena itu adalah perdebatan yang bodoh. Anak Tuhan tidak harus kaya. Anak Tuhan tidak harus miskin. Anak Tuhan tidak harus nggak kaya, nggak miskin. Anak Tuhan harus jadi berkat. Sama-sama bilang, saya harus jadi berkat. Nah, saya coba mempertanyakan. Klik. Apa yang sebenarnya Alkitab bicara tentang harta? Sampai kenapa Tuhan bilang jangan kumpulkan hartamu di bumi? Yang pertama saya pelajari. Karena harta di bumi dapat mengecewakan seseorang. Kalau kita fokus pada harta, saya mau kawin sama orang kaya. Pertanyaan saya, orang yang bilang saya mau kawin sama orang kaya, setelah kawin sama orang kaya, pasti bahagia nggak? Banyak yang hancur tuh. Orang-orang yang waktu kecil kerja setengah mati, pokoknya saya capek miskin, saya harus kaya, saya harus kaya. Kemudian hidupnya pasti bahagia nggak? Karena kekayaan bisa merubah orang. Kekayaan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga kesimpulan saya, kekayaan dapat mengecewakan. Yang kedua saya pelajari. Kenapa kita bilang jangan kamu kumpulkan hartamu di bumi? Apa sih sebetulnya harta dalam konteks Alkitab? Harta di bumi jika kita salah memandangnya dapat menjerat dan menghancurkan. Kita dapat membuat tindakan-tindakan yang bodoh, kita dapat membuat tindakan-tindakan yang nekat, kita dapat buat tindakan-tindakan yang mengecewakan Tuhan kalau kita salah memandang harta. Dalam hidup saya percaya harta bukanlah mujizat. Ada banyak orang bilang
Kalau saya punya uang, saya bisa buat segala-galanya. Tapi saya bilang, kalau saya punya Tuhan, saya bisa segala-galanya. Ada banyak orang punya uang sekalipun gak bisa buat apa-apa. Ada orang punya uang tapi rumah tangganya hancur. Ada orang punya uang tapi gak ada kebahagiaan. Kenapa orang lari ke narkoba? Kenapa orang lari ke seks bebas? Karena dia mencari sesuatu yang dia tidak mendapatkannya. Tapi kalau dia punya Tuhan, dia punya segala-galanya. Makanya kalau saya lihat ayat selanjutnya, klik. Matius pasal 6 ayat 23 bilang, jika matamu jahat. Jadi kalau kita udah salah pandangnya, maka langkah-langkah kita ambil bodoh. Jika matamu jahat, dikatakan apa? Gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya. Klik. Yang ketiga, kenapa Alkitab bilang jangan mengumpulkan hartamu di bumi? Apa sebenarnya Alkitab bicara tentang harta? Yang pertama, harta di bumi dapat mengecewakan seseorang, dapat merubah seseorang, dapat membuat seorang mengambil tindakan-tindakan bodoh. Yang kedua, harta di bumi jika salah memandangnya dapat menjerat, menghancurkan, membinasakan, bahkan membelenggu hidup kita. Tidak sedikit orang kaya terikat narkoba, terikat seks bebas, terikat pelacuran, terikat dengan judi. Yang ketiga, kenapa Alkitab bilang jangan simpan hartamu di bumi? Apa sebenarnya Alkitab bicara tentang harta? Harta di bumi jika salah memanfaatkannya, dapat kehilangan harta di sorga. Setuju? Ada banyak orang, waktu dia masih susah, sayang sekali sama istrinya. Kalau panggil istrinya, ma, 15 menit kemudian baru stop. Saking panjangnya itu, ma. Setelah udah kaya, dia panggil ma juga, tapi perempuan yang lain. Ada nggak orang yang belum kaya, setia banget sama istrinya? Udah kaya terus selingkuh, ada nggak yang gitu? Coba kalau ada maju ke depan, saksikan dulu. Sharing gitu pengalaman. Orang kayak gitu bukan waktu belum kaya setia, bukan. Belum ada kesempatan aja. Karena orang Papua bilang, kau pikir selingkuh murah kah? Kalau harta di dunia tidak kita manfaatkan dengan baik, kita bisa kehilangan harta di sorga. Ada orang-orang yang waktu miskin setia banget dalam pelayanan. Rendah hati banget dalam pelayanan. Tapi setelah diberkati sombongnya, waduh, tersinggung, kecewa, marah. Hari ini saya cuma mau bilang, kalau kita memahami harta dengan betul, kita ngerti. Semua yang ada pada saya bukan kemampuan saya, tapi anugerah Tuhan yang dipercayakan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya pelajari, mengapa Kristus mengkritisi murid-muridnya yang mengumpulkan harta di bumi tanpa harta di sorga, sehingga tidak kaya secara rohani. Yang pertama saya pelajari, karena jika kita mengumpulkan harta tanpa kita menjadi kaya secara rohani, yang pertama kita akan menjadi apa? Pemuja harta dan semakin pelit. Makanya Alkitab bilang akar segala kejahatan ialah bukan uang. Akar segala kejahatan adalah, apa bedanya uang sama cinta uang? Uang adalah kata benda. Sementara cinta uang adalah kata kerja. Jadi artinya, yang salah bukan uangnya, karena itu benda mati. Tapi yang salah adalah reaksi kita dalam menghadapi uang. Ketika uang di depan kita, kita diperhamba. Tetapi ketika uang di belakang kita, karena Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah, setelah kebenarannya semuanya akan ditambahkan padamu. Ada orang kaya, tapi astaga, saya bilang penyembah harta.
pelitnya minta ampun. Boleh gak sih hidup jangan pelit-pelit amat? Kita nih orang yang diberkati. Makin kita menjadi berkat, makin Allah menyatakan kuasa kemuliaannya. Akan ditepuk tangan ya meriah. Yang kedua, kenapa Alkitab bilang, jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Kalau kita nggak kaya secara rohani, kita cenderung hidup dalam apa? Keangkuhan dan kesombongan. Karena kita pikir itu kan prestasi kita. Jadi kalau ada orang lebih miskin dari kita tuh kayaknya, masih miskin ya? Dosa. Saya tidak percaya sukses adalah akibat kebenaran. Dan kemiskinan akibat dosa. Yang saya percaya, pokoknya selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Ada saja cara Tuhan mengangkat dan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga saya pelajari. Kenapa Alkitab bilang jangan mengumpulkan hartamu di bumi tanpa kita kaya secara rohani? Karena kita akan semakin meninggalkan iman dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Itu yang terjadi dengan istrinya Ayub. Istrinya Ayub meninggalkan Tuhan. Ngapain kita bertekun dengan Allah sedemikian? Kutuki Allah seperti itu dan matilah. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam diri Ayub. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tegur istrinya, dia bilang apa? Kita hanya mau menerima yang baik dari Allah. Dan tidak mau menerima yang tidak baik. Artinya kalaupun kita melihat hal-hal yang kelihatannya tidak baik, pasti ada rencana Tuhan yang baik, dasar dan luar biasa. Katakan amin. Selanjutnya, kenapa kita mengumpulkan? Kenapa Tuhan menegur kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi kalau kita tidak menjadi kuat, kaya secara rohani? Karena kita semakin terikat pada harta dan hal-hal duniawi. Jadi kalau kita berdoa, kita pikir, ini saya berdoa, saya diberkati nggak? Kita berdoa bukan supaya diberkati, kita berdoa karena kita nggak mau jauh dari Tuhan. Ini saya melayani, saya diberkati nggak? Nah, kalau kita udah punya mentalitas seperti itu, kita jadi mentalitas ngambek gitu. Kalau kita pelayanan nggak diberkati, ya buat apa saya pelayanan kalau nggak diberkati? Karena otak kita telah dihamili dengan hanya berkat. Tapi hari ini saya mau bilang, kenapa kita melakukan yang Yesus mau? Bukan supaya diberkati. Kenapa kita melakukan yang Yesus mau? Karena kita anak-anak yang telah ditebus oleh anugerah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tutup dengan ini, yang terakhir. Beberapa hal yang perlu orang percaya pahami tentang harta. Sehingga kita tidak hanya mengumpulkan harta di bumi, tetapi juga harta di sorga. Yang pertama, harta bukan tujuan, namun bonus. Sama-sama bilang, tujuan saya bukan harta, tapi menjadi berkat. Siapa yang setuju? Saya berdoa kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan tetap Allah yang memberkati anak-anaknya. Selama fokus kita adalah harta, kita menjadi orang yang berbahaya. Kita jadi orang yang menghalalkan segala cara, jadi penjilat, jadi tukang cari muka, jadi orang bermuka dua. Pokoknya apa aja kita akan kerjakan demi duit. Tapi kita percaya harta itu bonus. Selama jalan kita benar sama Tuhan, makanya Alkitab bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Sebagai gembala saya ingatkan saudara, jangan hidup dalam dunia hayal. Kalau saya jadi orang kaya, pokoknya semua orang miskin saya bantu. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan begini. Kalau saya jadi orang kaya, saya begini. Pertanyaan saya, apa yang sudah engkau kerjakan sekarang? Kalau sekarang aja engkau belum kerja, apalagi kalau engkau udah kaya. Lupa. Gilbert aja mukanya kayak gimana, lo gak bakal ingat lagi. Gelo itu gerejanya di mana, pintu masuknya mana, lu udah gak ingat lagi. Tapi ini yang saya percaya. Kalau kita setia dengan perkara kecil,
rumusnya kita beda. Waktu kita setia dalam perkara kecil, dalam kekurangan kita menabur dengan air mata. Kita akan menuai dengan sorak-sorai dalam kegemilangan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, berapa hal yang perlu orang percaya pahami tentang harta. Harta tidak boleh mengendalikan kita. Kalau harta mengendalikan kita, kita hanya jadi budak harta. Dan itu yang saya bilang, kita capek. Kita kerja supaya kaya, kita kerja supaya kaya. Dan ketika kita lihat orang lain mobilnya lebih bagus, kita kesel. Tapi kan dia kan gak kerjanya seperti saya. Menjilat terus, kayaknya punya dukun dia tuh. Dia jual bininya kali, astaga darah Yesus. Karena kalau yang kita pikir harta, kita jadi pesaing-pesaing yang menakutkan. Tapi kalau kita cuma mau jadi berkat, kita tahu apapun yang kita kerjakan. Jadi jangan gini. Senin sampai Sabtu itu kerjaan. Minggu itu pelayanan. Hari ini saya mau bilang, setiap minggu sebagai gembala, saya tidak siapkan khotbah buat jemaat. Tapi sebagai gembala setiap minggu yang saya pikirkan ini adalah konferensi hamba-hamba Tuhan. Karena setiap minggu sudah menerima masukan. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, saya mengutus saudara kembali ke tempat tugas saudara, menyatakan kemuliaan Tuhan, jadi berkat, bersinar bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Sehingga setiap hari sudah tahu, your work is your ministry. Pekerjaan sudah adalah bagian di mana kau menyatakan kemuliaan Kristus. Ibu-ibu dalam kerjanya dia tahu itu pelayanannya. Adik-adik muda dalam studinya dia mengerti itu pelayanannya. Saudara-saudara yang sedang adalah masa pacaran, dia ingat masa pacarannya juga adalah masa pelayanannya. Masa orang pelayanan raba sana pencet sini. Ketika you catch the concept bahwa ladang pekerjaan kita juga ladang pelayanan kita, maka setiap hari kita berangkat sebagai pahlawan yang gagah perkasa, siap merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang saja katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Beberapa hal yang perlu orang percaya pahami tentang harta, sehingga kita tidak hanya mengumpulkan harta di bumi, tapi juga mempersiapkan harta di sorga. Hal yang perlu orang percaya pahami tentang harta, harta yang kita manfaatkan dengan cara yang benar, akan selalu mengarahkan kita pada kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Kalau kita mempergunakannya secara serakah, kita mempergunakannya dengan pemikiran, ini kan uang-uang gue mau pakai cara apa, kan duit-duit gue. Berbeda dengan orang yang berkata, semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Tuhan, Engkau bimbing aku, sehingga dengan harta dunia yang Tuhan percayakan kepadaku, aku bisa menyimpan harta dalam kerajaan surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.